Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku Feby Febrina 89. Selamat pagi. Ini kondisi pagi aku di rumah aku ya teman-teman ya. Berantakan banget. Jadi ini sisa-sisa makanan tadi malam. Jadi aku lagi males beres-beres. Jadi aku tinggal aja. Itu sisa makanan aku sama anak-anak. Jadi ini aku udah selesai mandi, selesai sholat subuh, dan udah skincarean. Jadi lanjut mau beres-beres dulu. Dimulai dari meja makan ya teman-teman. Tadi udah aku pinggir-pinggirin piring-piringnya karena aku lapar. Jadi aku beresin meja makan dulu. Tapi sebelumnya tadi aku udah beresin kamar, sama aku udah jadi ada untuk cuci-cuci baju itu ya teman-teman ya, aku pakai mesin cuci. Tapi kalau baju-baju yang kotornya ekstra, anak aku lagi batuk, kebetulan kan muntahnya itu di kasur, jadi pasti kena spray. Jadi aku tuh rendam dulu, terus aku sikat gitu teman-teman, jadi biar nodanya hilang. Karena kalau langsung dimasukin ke mesin cuci, nodanya itu nggak akan hilang. Nah, jadi tadi aku sebelum mandi sikat-sikat baju dulu, lumayan ada 1 ember, aku kumpulin baru aku sikat gitu, aku rendam, aku sikat gitu ya teman-teman. Terus aku beresin kamar. Aku nggak nge-record beresin kamar karena suami aku masih tidur. Jadi kalau suami aku tuh habis subuh suka tidur, padahal sebenarnya nggak boleh tidur ya teman-teman ya kalau buat kita di agama Islam, karena kita harus nunggu waktu syuruk dulu biar rezeki kita, biar Allah memberikan rezeki kepada kita. Kalau aku sih nggak mau tidur setelah subuh, jadi aku nunggu. Kalaupun aku ngantuk banget, setidaknya sekitar jam 7 sudah masuk waktu syuruk, baru aku habis waktu syuruk baru aku tidur lagi. Itu teman-teman. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik, dimurahkan rezeki, diberikan kelancaran dalam setiap masalahnya dan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku ini udah selesai ya teman-teman. Bersih-bersih meja makannya. Jadi tadi awalnya aku lap dulu pakai kain lap, setelah itu dibersihkan lagi menggunakan tisu biar lebih bersih, karena harus bersih ya kalau untuk meja makan. Jadi ini aku susun-susun lagi perabotan-perabotan yang ada di meja makan aku ya teman-teman. Lanjut, di perut sudah menari-nari cacing-cacingnya, lapar ya teman-teman. Karena aku juga jarang makan malam. Kalaupun malam aku makan tuh makan buah. Jadi ini aku bikin dulu sarapan. Aku seperti biasa sarapan rutin aku Milo. Aku senang banget sama Milo. Nah ini sarapan aku ya teman-teman. Jadi ditambah satu lagi jeruk ya teman-teman. Jadi aku memang suka banget yang namanya jeruk. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi wajib ada jeruk. Ini kebetulan aku kemarin beli ya teman-teman ya. Jadi ini sarapan aku kentang goreng, yang simpel-simpel aja, yang digoreng-goreng gitu. Kentang goreng, air putih, kolagen pastinya ya teman-teman. Dan susu Milo. Jadi ini rangkaian sarapan aku ya teman-teman. Gak ribet-ribet, gak mau makan lontong karena lontong udah lontong, pakai kuah santan ya teman-teman. Jadi yang begini-begini aja, simple-simple aja, yang penting kenyang. Oke, hari ini aku libur masak, jadi lanjut kepengen bikin bakso ayam karena stok ayam di kulkas tuh banyak. Kebetulan kulkas aku masih kulkas yang kecil, jadi udah full gitu ya teman-teman. Jadi mau aku bikinin bakso, dan ini bahan-bahannya ya teman-teman, bahan-bahan standar seperti bikin bakso lainnya. Seperti yang lainnya, bawang putih, tepung tapioka, tepung terigu, dan ada penyedap rasa ya teman-teman. Jadi ini aku mau goreng dulu bawang putihnya. Jadi ini bawang putihnya aku goreng, jadi bikin bawang putih goreng ya teman-teman. Jadi ini aku tunggu sampai warnanya kuning keemasan. Jadi ini alhamdulillah sepertinya sudah mulai
kuning keemasan aku angkat dulu dan aku tiriskan, jadi aku biarin dingin. Lanjut aku mau chopper daging-dagingannya dan bahan-bahannya semua ini kita campurin menggunakan chopper. Itu ada penampakan ya teman-teman anak aku, tapi lagi ya bikin berantakan barang-barang emak-emaknya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting nggak ngeganggu, nggak ngerusuh emaknya, karena emaknya lagi fokus bikin bakso. Jadi ini juga aku bikin untuk stok lebaran ya teman-teman ya. Maksudnya bulan puasa. Jadi kadang bulan puasa itu kepengen ngesup di subuh-subuh gitu ya teman-teman ya, pengen yang fresh. Jadi baksonya udah ready gitu dan lumayan hemat ya kalau kita bikin. Makanya aku bikin pastinya tanpa bahan pengawet, jadi lebih sehat. Jadi ini dagingnya udah halus, jadi aku mau masukin tepung tapiokanya ya teman-teman ya. Jadi setelah aku masukin tepung tapioka, aku aduk lagi ya teman-teman, aku chopper lagi. Jadi nggak semua bahan langsung aku masukin, jadi bahannya itu aku masukin pelan-pelan satu-satu gitu teman-teman. Nah ini udah mulai tercampur rata ya teman-teman ya. Lanjut aku mau nambahin telur. Jadi ini karena ayamnya itu sekitar 750 gram aku timbang, jadi aku menggunakan 2 telur ya teman-teman. Nah jadi setelah aku tambahin telur, nah itu anak aku ya teman-teman. Jadi mau aku chopper lagi biar telur dan tepungnya tercampur rata. Jadi ini dagingnya juga setengah beku ya teman-teman. Tapi nanti aku bakal tambahin juga es batu. Nah ini udah mulai tercampur ya teman-teman ya. Udah rata tepung tapioka dengan ayamnya. Nah aku masukin lagi tepung terigunya. Nah di saat masukin tepung terigu mungkin terlalu berat ya teman-teman ya, terlalu jadi aku masukin juga es batu, jadi terlalu berat dan terlalu banyak sepertinya ya teman-teman. Jadi tiba-tiba chopper aku itu memanas dan nggak mau muter ya teman-teman. Jadi ini masih bisa muter. Nah setelah itu dia memanas dan gak bisa muter. Jadi akhirnya tuh aku udah mulai rebahan, bingung mau ngapain, sayang bahan-bahannya. Tapi setelah aku pikir-pikir ternyata itu kan udah halus semua, tinggal aku aduk-aduk aja di bawah biar tercampur rata semua bumbu-bumbunya. Jadi ini tadi aku gak ke-record pas aku masukin merica, kaldu jamur, garam ya teman-teman ya. Jadi itu aku lupa nge-recordnya. Jadi ini aku campur-campurin aja bahan-bahannya. Alhamdulillah semuanya sudah tercampur rata ya teman-teman. Jadi walaupun choppernya udah rusak, tapi daging dan yang lain-lainnya sudah halus. Nah chopper aku panas banget ya teman-teman. Jadi cuman ada yang belum aku chopper, yaitu bawang putih goreng. Jadi mau aku giling aja menggunakan tangan. Jadi teman-teman terima kasih ya sudah klik video aku. Buat teman-teman yang baru gabung boleh subscribe, like, dan komen. Buat teman-teman yang selalu hadir dan selalu komen, selalu support channel aku ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ini walaupun belum halus aku campurin aja, dan ternyata nyampurinya lumayan susah karena bawang putih gorengnya itu minyaknya belum kering ya teman-teman. Jadi susah gitu ya teman, jadi dia nggak bubuk gitu, jadi dia lengket gitu. Jadi aku campur-campurin pelan-pelan menggunakan tenaga aku ya teman-teman. Aku nih kesel chopper aku rusak, jadi aku langsung nelpon Pak suami tadi. Kata Pak suami ya udah tunggu aja di rumah, katanya gitu. Jadi ini sayang bahan-bahannya, aku lanjutkan perjuangan aku untuk bikin baksonya, dan alhamdulillah adonannya jadi kok teman-teman, seperti adonan bakso biasanya. Nah ini aku masih campur-campurin bubuk bawang putihnya. Sepertinya tidak rata ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman.
daripada enggak, dan daripada bahan-bahan baksonya kebuang cuma-cuma. Nah jadi ini masih aku mencoba aduk-aduk, tangan aku lumayan kalau begini tiap hari lumayan berotot ya teman-teman. Untung sesekali ya teman-teman. Jadi chopper itu sebenarnya satu-satunya alat aku untuk menghaluskan bahan-bahan. Jadi sebelumnya aku ada blender, tapi blendernya juga rusak. Jadi sekarang aku menggunakan chopper, dan sekarang choppernya rusak ya teman-teman. Aku nggak tahu nih besok mau masak apa sejujurnya. Tapi ya kita lihat aja nanti ya teman-teman, siapa tahu aku coba bawa perbaiki juga chopper aku ya teman-teman, siapa tahu bisa diperbaiki lagi. Jadi ini kayaknya udah mulai rata ya teman-teman ya. Jadi kayaknya nggak bisa rata maksimal, jadi ya udah sebisanya aja, karena aku juga udah mulai pegel ngaduk-ngaduknya karena adonannya lumayan berat ya teman-teman, karena dia es batu itu bikin padat adonannya gitu ya teman-teman. Jadi lumayan berat, lumayan memakan tenaga ya, udah kayak bikin kue bawang ya adonannya begitu. Teman-teman jangan lupa ya tekan tombol notifikasinya, lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan dengan video yang bakal aku upload. Dan alhamdulillah ini aku udah mulai ngerebus baksonya. Jadi aku bulat-bulatin menggunakan sendok ya teman-teman, karena aku gak bisa kalau yang menggunakan tangan, dan aku juga merasa gimana ya, lengket-lengket gitu di tangan kayaknya gak enak. Jadi aku menggunakan sendok, walaupun bulatnya gak maksimal ya teman-teman, seperti rambutan, kayak ada rambut-rambutnya gitu baksonya, tapi gak apa-apa, yang makan juga aku dan keluarga ya teman-teman. Jadi bakso ini nanti bakal aku bagi dua untuk mama aku di rumah. Dan ini juga udah ada yang udah masak ya, udah mengapung baksonya. Jadi aku angkatin dulu biar aku tirisin dari airnya. Jadi baksonya lumayan gede-gede dan seperti buah rambutan ya teman-teman. Besar-besar ya, maklum bikinnya itu sambil mikirin chopper yang rusak ya teman-teman. Dan alhamdulillah jadinya juga lumayan banyak ya teman-teman, sekitar berapa kilo gitu ya teman-teman, yang bisa aku bagi dua. Dan suami aku udah pulang, ternyata begitu suami aku pulang, aku langsung dibawa untuk beli blender. Alhamdulillah teman-teman, jadi nggak nyangka aja gitu. Jadi begitu pulang disuruh siap-siap, langsung kita beli blender di deket rumah aku. Dan alhamdulillah lagi nih teman-teman, ternyata sampai di rumah mesin blender aku udah dingin, mesin chopper aku itu dingin, dan aku cobain untuk muter, ternyata dia masih bagus dan masih muter. Jadi nggak jadi rusak ya teman-teman. Mungkin tadi karena kepanasan nggak sanggup muter karena terlalu berat adonannya ya teman-teman. Jadi ternyata chopper aku masih bisa dipakai gitu teman-teman. Dan aku udah beli blender, akhirnya chopper aku nggak jadi aku simpan, aku pajang lagi di storage aku, dan pastinya nanti bakal aku pasangin dengan blender baru aku. Dan saatnya unboxing blender baru ya teman-teman. Nah jadi ini Philips terbaru ya teman-teman. Katanya sih kalau untuk gelas-gelasnya itu belum ada, karena ini memang baru banget diproduksi. Jadi dia ada dua warna, hijau dan warna abu-abu. Jadi sebenarnya aku pengennya yang hijau, tapi karena yang hijau stoknya habis, sisa yang dipajang. Jadi kata suami aku kalau yang dipajang itu udah kotor, udah diletakkan di luar. Jadi aku ambil yang warna abu-abu. Nah ini ada buku, seperti buku resep-resepnya ya teman-teman ya. Seperti biasa ada buku resep ya teman-teman. Jadi ini ada petunjuk cara membuat es halus gitu, kayak es apa ya yang halus gitu ya, kayak es serut yang halus gitu ya teman-teman. Jadi ada cara petunjuk pemakaiannya. Nah selanjutnya apalagi ya, oh ya selanjutnya tadi ada buku garansi ya teman-teman ya. Dan ini apa ya namanya, gelasnya juga berbeda sama Philips yang sebelumnya. Jadi ini gelasnya itu agak lebih ke segi 4, kalau yang biasanya bulat ya teman-teman. Dan ini dia ya teman-teman penampakannya, blendernya, untuk pilihan tombolnya juga sekarang udah mulai berbeda ya teman-teman.
memanjang gitu ya. Jadi konsepnya ini kayaknya persegi ya teman-teman. Untuk yang kecilnya juga, gelas kecilnya juga persegi. Kalau untuk yang lainnya masih tetap sama. Jadi di sini ada petunjuk untuk angka 1 menghaluskan, angka 2 untuk smoothies, angka 3 untuk bubur, angka 4 untuk sup, angka 5 ternyata dia juga bisa mengaduk adonan. Jadi blender terbaru ini salah satu keunggulannya bisa mengaduk adonan dan dengan watt yang 350 watt. Ya lumayan hemat ya teman-teman ya. Nih sedikit aku review ya blendernya. Sampai di sini dulu video aku ya teman-teman. Jadi hari ini itu kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.